Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa kabar akhi? Sudah sholat ke akhi? Dan apa kabar ukhti? Dah sholat ke ukhti? Bila sudah sholat, ukhti cantik sangat. Begitupun akhi, gantengnya maksimal. Ayo merapatlah kawan, sholat itu bukan beban. Yo tambah semangat kawan, awas jangan salah kiblat. Salam lima waktu salam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salam lima waktu salam. Salam lima waktu salam, ayo sholat kawan. Salam lima waktu salam, waalaikumsalam. Kedua, sambutan rektor. Ketiga, sambutan ketua pengurus yayasan. Keempat, hikmah syawalan dan doa. Kelima, ikrar bersama. Keenam, jabat tangan saling memaafkan. Dan ketujuh, penutup. Tuhan Yang Kuasa, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi di adu turun semua yang kita adakan ini dalam acara sawalan bersama seluruh situs akademika, yayasan maupun universitas dan mahasiswa. Semoga dengan limpahan rahmat karunia-Nya, limpahan kesehatan, limpahan kesempatan, hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, bisa saling memaafkan. Salah satu namanya kita menjalankan ibadah puasa dengan harapan ibadah kita bisa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjumpai bulan-bulan Ramadan pada tahun berikutnya, dan selanjutnya kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama pribadi dan atas nama Ustaz Al-Badar, bersama ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim minna aidin wal batin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf pikiran dasar baik selama sikap, perilaku dan kata yang selama ini kita bergaul dan sama malu-malu untuk membangun bisa sejahtera kita. Baik, kesalahan kita dalam melaksanakan tugas kita, baik dalam hubungan kita antar umat dan manusia. Semoga pada hari ini kita bisa saling ikhlas dan terus bisa saling memaafkan. Dan tak lupa jika ada suatu di dalam kenegaraan ini jika kurang berkenan, kami juga mohon maaf, dan kita harapkan dengan ada bersama makin maju, di mana kita punya program-program yang sangat strategis, membangun kampus terpadu, membangun kampus terpadu, memperindahkan revitalisasi kampus terpadu, kampus develop, dan kampus klinik. Semoga cita-cita yang kita bersama ini dalam acara ini juga kita bisa bergerak bersama untuk kedepannya bisa menjadikan cita-cita kita bisa lebih maju, lebih jaya dan bertahun-tahun tahun masa silam. Mungkin demikian sahabat kami beberapa
kurang-kurangnya mohon maaf. Yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, 14 abad yang lalu Muhammad SAW diutus ke dunia ini sebagai Nabi dan Rasul dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia. Dulu akhlak dunia diharapkan akan bisa menjadi akhlak aduh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bulan Ramadan yang baru saja kita lalui itu adalah suatu sistem yang diciptakan oleh Allah, dilaksanakan oleh Rasulullah dan pengikut-pengikutnya kita semua, agar benar-benar kita itu bisa memperbaiki akhlak yang memang ditugaskan pada Rasulullah untuk diperbaiki pada manusia zaman itu, zaman setelah itu, zaman kita semua ini, dan sampai zaman anak cucu kita, sampai akhir zaman nanti. Yang tertarik dari bijak itu selalu mengatakan kalau terjadi musibah, terjadi bencana itu selalu mengatakan karena kurang syukur, karena kita kurang syukur terhadap atas itu. Yang menjadi pertanyaan, cara syukur itu seperti apa? Yang dimaksud syukur itu seperti apa? Kita sering mendengar istilah syukur, jadi syukur itu sih kepilih. Syukur ingin berkersaan diri Allah, kita syukur ingin ada seperti. Sekarang kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Dengan makhluk tahara dan bilang, apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua ciptaan Allah itu bermanfaat. Sekarang apa manfaatnya manusia diciptakan oleh Allah? Ya. Apakah kita itu bisa melakukan sesuatu persis seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Sering saya itu sudah mengatakan begini, marilah kita itu introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apa benar kita itu memang diciptakan oleh Allah sebagai manusia? Jangan-jangan hanya casingnya saja yang manusia, karakternya binatang. Jujur banyak sekali ya berita-berita yang barangkali sangat membahagiakan kita semua. Beberapa hari sebelum Lebaran itu saya mendapat berita dari Bapak Ibu juga mendengar seorang anak membakar ibu kandungnya ketika itu membuka firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf itu surat yang ke-7. Wala rabbana jahannama kafiran minal jinni wal insi lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum adhanun yasma'una biha wa lahum a'yunun yasma'una biha ulaika ka'annahum lahum a'malun ulaika humul ghafilun. Jadi Allah itu menciptakan neraka dan isinya neraka itu dari golongan jin dan manusia yang diberi hati tapi tidak pernah menggunakan hatinya itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Diberi matanya tidak pernah digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Diberi telinga tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan, termasuk mendengarkan kajian-kajian, khotbah, tausiah, pengajian dan sebagainya. Mendengarkan ayat. Mulai dikatakan mereka itu sesuatu yang itu beribadah. Jadi hidup itu tidak ada kecuali hanya itu beribadah. Beribadah artinya mengabdi. Bapak itu ada yang namanya abdi, mengabdi kepada saudara. Artinya Pak, saya selalu mengatakan abdi dalam itu bukan melakukan doa untuk menolong dilakoni. Pokoknya membuat senang raja. Gak pernah ya. Kenapa saya dengan raja bisa sembuh kamu, tapi dengan Allah yang memberikan segalanya gak bisa sembuh kamu.
Ini jadi kita ini mestinya sentuh kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apapun yang dilarang kita tinggalkan. Agar hidup kita memiliki 114. Allah berfirman, "Wasyukuru nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun." Syukurlah nikmat Allah dengan jalan hanya kepada Allah. Kalau kami ini mengabdi, kami ini beribadah. Sehingga hidup di dunia itu tidak ada kita kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Yang namanya mengabdi, yang namanya ibadah, itu bukan kok persoalan sholat. Kalau dalam Islam sholat, puasa, zakat, haji itu ibadah. Urusan dan urusan dengan manusia, urusan akhirat dan urusan dunia itu wajib seimbang, harus benar. Ya. Makanya di dalam Islam sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Oh, Akbar. Itu harus sampai saya mengatakan sebenarnya konsep globalisasi itu konsep Islam, tapi yang mengamalkan, ya. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa'idha qudiyati sholat fantasiru fil ardi." Setelah ditunaikan sholat, bertebaralah kamu mendunia. Padahal Al-Quran itu turunnya di Saudi Arabia. Al-Quran itu turunnya hanya di dua tempat, Mekah dan Madinah. Kenapa Allah tidak mengatakan fa'idha qudiyati sholat fantasiru di Saudi Arabia atau fa'idha qudiyati sholat fantasiru di Mekah dan Madinah? Yang menarik ini, agar hidup kita di dunia itu mempunyai nilai ibadah. Malah kita itu hidup tidak bisa sakar karpe diri semampu. Hidup harus ada yang menuntun. Yang menuntun siapa? Man ja'ala Qur'an amamahu fatahu ilal jannah wa man ja'ala untuk dan waktu kepada kitab suci. Apa kata kitab suci kita laksanakan, apa yang dilarang dari kitab suci kita biarkan. Nanti kitab suci kita akan membimbing semuanya masuk surga. Tapi siapa orang yang menjadi itu tidak menjadikan kitab suci sebagai rujukannya? Itu sakar karpe diri, sak senang-senang ini. Maka kitab suci itu usianya sebagai imam kita. Oleh karena itu mari budaya saudara hormat Allah, jadikanlah kitab suci itu sebagai pegangan kita. Dalam betul kita itu merujuk di dalam kitab suci. Persoalan hidup apapun semuanya ada di dalam kitab suci. Kalau kita mau menghitung persoalan akhirat dan persoalan dunia, di kitab suci khususnya Al-Quran itu lebih banyak persoalan dunia. Karena Quran itu sebagai pedoman hidup manusia di mana? Di dunia, bukan di akhirat. Bukan pedoman hidup di akhirat, tapi di dunia. Sehingga persoalan dunia lebih banyak. Ada jalan tauhid, ada baru makan sayur dengan biasa dan langsung orang banyak. Jadi makan kalau lapar berhenti sebelum kenyang. Mereka yang bisa saya jadi pernah bangga kita dulu kalau sakit, yang saya kalau sakit itu tombol tidak apa. Nah kalau dikeroki, disekok, atau istilahnya itu makan dari kopiah itu soto, wayang panas, pedas, mie bodoh, panas, pedas, mana kalau tapi penyakit sekarang masih seperti itu. Penyakit juga sudah terjadi pergeseran di dunia. Padahal bukan logik saja. Rasa ingin itu gimana bapak-bapak ibu dan saudara? Di lidah bagian ujung meletus titik. Kalau ikut paling hanya 1,5 cm per set. Namun rasanya di luar spot tidak terasa enak. Ini penting. Tapi hanya 1,5 cm per set mahal. Jauh dikurangi. Coba manusia itu punya akal baik dari saudara-saudara. Tapi seakan-akan lebih cerdas binatang daripada manusia. Kambing, karena saya kecil, kalau beli itu kambing itu
sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya ya saya itu mau pengen kambingnya yang saya awalnya saya ngerti tentang kambing itu yang dimakan urutan benar dari lahir sampai akhir hayat tidak pernah bosan. Yang diminum hanya air putih, tidak pernah bosan. Dunia Coca-Cola, Sprite, bebas-bebas. Tidak ada bosan, tapi juga manusia juga bosan. Dapat dari saudara-saudara Allah. Nah, kemudian ucapan final akhir itu dari izin. Sesuatu yang menarik sekali. Sering kita itu berbeda istilah sekarang Idul Fitri suci. Ini terjadi perbedaan besar. Ya. Ada yang mengatakan Idul Fitri hari raya suci. Ada yang mengatakan naik dari asal kata ada yang kita kembali ke Fitri kesucian. Tapi Fitri itu juga diartikan fitrah, kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia sebagai hamba Allah. Tapi juga ada Fitri itu dari asal kata bahasa futur, makan pagi. Jadi hari raya sarapan. Betul. Masa perbedaan berdebat. Ini kita mati dan untuk kata kata kita salat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenan kami berikrar kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya bahwa kami memaaf dan mohon dapat dimaafkan atas segala kegelapan dan kesalahan yang kami berbuat kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan dengan ikhlas kami memberi maaf atas kekhilapan dan kesalahan Bapak, Ibu, Saudara kepada kami. Selanjutnya marilah kita sekalian berusaha agar dapat menjadi hamba yang bertakwa, dapat menjalin silaturahmi yang benar di lingkungan keluarga serta masyarakat dan di lingkungan keluarga besar Universitas Jayabanda, sehingga menjadi hamba yang dimuliakan dan hamba yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah ikrar dan doa kita diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pulang pagi lagi, kesana kesini cari rejeki. Goyang yuk. Biar kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting halal untukmu yang ku beri.